Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama kami 4 narasumber dalam acara kami hari ini terkait dengan bagaimana kita membahas pasca dibatalkannya posisi Indonesia sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia atau Piala Dunia U20. Masih bersama kami pengamat sepak bola Sportstars ID Abdul Haris, kemudian juga Eko Nur Kristianto atau Eko Mau selaku pakar hukum olahraga, dan Haris Pertama selaku Ketua Umum KNPI, serta Ibu Hetifah Syaifudian selaku Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Saya ingin kembali menggali dari perspektif Mas Haris Pertama dari KNPI ketika Mas Haris sendiri sudah mendengar tadi perspektif dari Bang Abdul Haris, kemudian juga dari Mas Eko Mau dan juga dari Bu Hetifah, ketika dampaknya ternyata begitu besar, begitu masif dan bisa berlangsung secara lama. Apakah lagi-lagi menurut Anda ini worth it dengan pesan dari, ya kalau Mas Haris tadi menyebut ini pesan dari Bung Karno, apakah ini masih relevan dengan kondisi kita saat ini, bagaimana selama ini Indonesia juga memperlakukan Israel? Karena kalau misalnya bicara mengenai kita melarang Israel, Mas Haris, koreksi saya kalau saya salah, Israel pernah datang ke Indonesia dalam kunjungan kerja. Kemudian juga Israel pernah berdialog bersama dengan Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Puan Maharani. Ya itu kan gini loh, kedatangan Israel kan tidak membawa simbol-simbol negara yang begitu banyak ya. Beda dengan sepak bola. Ya, kalau misalnya harusnya PSSI ya menyiapkan solusi saat mengetahui Israel lolos ke Piala Dunia U20. Misalkan ya, misalnya khusus untuk Israel bertanding di Singapura kan bisa, atau di negara tetangga. Yang kita permasalahkan adalah bukan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Yang dipermasalahkan adalah saat Israel mengibarkan panji-panji benderanya yang otomatis ya, saat dia bertanding di Indonesia akan begitu banyak simbol negara Israel yang akan terpampang di Republik ini. Ini adalah suatu pengkhianatan terhadap amanat dari Bung Karno. Jadi jangan salahkan ya dua gubernur tersebut, Wayan Koster dan Pak Ganjar, nggak ada salahnya. Banyak kok yang menolak, bukan hanya mereka. Kalau misalkan walaupun mereka tidak menolak, Pak Ganjar dan Wayan Koster tidak menolak, saya yakin seluruh kekuatan pemuda Indonesia ya, seluruh kekuatan dari masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh ideologi Soekarno, ya dia akan menolak kedatangan Israel dengan membawa simbol-simbol tersebut. Dulu pernah ya Israel dalam sebuah olahraga kalau nggak salah itu, dia tidak diperkenankan untuk membawa benderanya, sehingga pemain tersebut mengundurkan diri dari pertandingan tersebut. Nah, ini yang jadi permasalahan sebetulnya simbol-simbol itu. Jadi makanya saya katakan sekali lagi, jangan disamakan ya antara perdebatan kita Israel dengan Palestina ini ke masalah agama atau ke masalah suku. Ini permasalahan negara, bahwa negara Palestina mengakui Indonesia sebagai negara merdeka sehingga Soekarno mengucapkan janji untuk mengawal kemerdekaan Palestina. Jadi ke sana Mbak arahnya Mbak. Gitu loh. Nah, PSSI tidak bisa menjadi pelobi yang baik bagi FIFA. Harusnya dia bisa. Makanya sekian lama setelah Israel lolos dari kualifikasi Piala Dunia, harusnya PSSI menyiapkan strategi-strategi baru. Seperti apa Mas Haris? Mas Haris, strategi seperti apa? Kalau menurut Anda misalkan Israel bermain di Singapura, di negara tetangga, tidak di Indonesia, kan bisa itu untuk dilobi FIFA. Karena terjadi penolakan atau misalnya politik luar negeri kita seperti itu terhadap negara penjajahan. Nanti dulu Mas, jangan dipotong. Ya, Mas bicara saya diam. Nah ini yang saya katakan tadi. Jadi jangan hanya sekedar ya Mbak ya, jangan hanya sekedar kita pentingkan bahwa ini mimpi anak bangsa. Ya semua bermimpi, saya juga bermimpi Indonesia menjadi tuan rumah. Tapi kan harus ada komunikasi yang baik, FIFA juga mengerti. FIFA ini sudah pernah mengalami bagaimana Indonesia, ya walaupun bukan tuan rumah, tapi menarik tim Garuda, ya dari kepesertaan Piala Dunia. Jadi jangan dilebay-lebayin bahwa misalnya, oh ini karena Pak Ganjar, ini karena Pak Koster, ini karena PDIP. Semua banyak yang menolak kok. Ini kan permasalahan buzzer aja di Twitter, siapa menang siapa enggak. Jadi yang jadi permasalahan adalah ya bahwa kita komitmen enggak tentang amanat Bung Karno ini. Ya. Bahwa kalau kita komitmen terhadap amanat Bung Karno ini bukan hanya seorang Soekarno yang
berbicara, tapi Soekarno mengatasnamakan bangsa Indonesia. Belajar lagi makanya kita semua, ya. Nah, itu yang saya mau katakan. Jadi makanya alasan-alasan yang KNPI berikan, ya inilah yang harus kita sama-sama misalnya diskusikan. Jadi jangan sekedar tolak dan dukung, atau dari sisi bisnis, atau dari sisi mimpi-mimpi. Semua bermimpi ingin menjadi apapun. Tapi kan ada persoalan yang misalnya kayak Rusia. Ya Mbak ya, Eropa menolak Rusia untuk tampil di Piala Dunia. Melobi FIFA, bisa kok Rusia di-banned sama FIFA. Nah kenapa Indonesia saat misalnya sudah paham Israel masuk, dia tidak melobi FIFA? Ya, melobi FIFA misalnya, oke lah tidak membenet Israel. Tapi Israel bertanding jangan di Indonesia, di misalnya negara tetangga yang dekat. Baik, Mas Haris, berarti gitu. Saya kutip, berarti ini adalah kegagalan diplomasi atau kegagalan lobby-lobby dari PSSI begitu. Kalau Mas Eko mau baik. Jadi gini Mbak Fani, harus digarisbawahi, semua orang menginginkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Semua orang, tidak ada yang tidak mau. Mas Ganjar atau siapapun yang hari ini mengatakan menolak, semuanya ingin, ya. Tapi yang tidak diinginkan adalah bahwa ada konstitusi negara kita, ada janji kita, janji-janji pendiri bangsa kita terhadap Palestina, ya, yang itu harus dipegang teguh. Nah, kalau memang misalnya mau Israel ini tidak bermasalah di kemudian hari, maka Indonesia harus giat melobi Israel agar tidak lagi menjajah Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Sehingga hubungan bukan hanya olahraga, tapi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel bisa terjalin, Mbak. Gitu loh. Baik. Jadi bukan pelarangan, bukan kita seumur hidup anti terhadap Israel, tidak. Selama Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina, baik Mas Haris, kami dapat poinnya. Baik, Mas Eko silakan. Iya, jadi tadi kan dikatakan ya, Bung Haris ingin main di negara tetangga atau Singapura, Malaysia, nggak bisa begitu. Kalau seperti itu berarti artinya Indonesia tidak siap. Makanya ketika bidding, FIFA meminta yang namanya government guarantee. Jadi butuh garansi bahwa memang sudah siap, ya, termasuk hal keamanan, kondusivitas, infrastruktur, semuanya. Makanya dimintalah itu. Kalau ingin main di negara yang lain, segala macam, itu hal berbeda dong. Artinya Indonesia nggak siap. Masa ada infrastruktur negara lain yang Indonesia tidak pernah tahu Israel masuk ke dalam Piala Dunia. Gitu loh Mas. Saat sudah masuk ya harus ada lobby yang baru dong. Jangan mau ini dong, jangan mau terima. Itu yang pertama ya, itu yang pertama. Lalu tentang Rusia, itu hal yang berbeda ya. Rusia itu mereka belum pasti lolos ya. Dan ketika Rusia sedang bertanding kualifikasi, sudah ada penolakan dari negara-negara calon peserta juga gitu. Jadi hal yang berbeda kalau ini Israel, mereka sudah lolos gitu, sudah lolos. Dan FIFA nggak suka kalau misalkan hal-hal prinsipil ya terkait kepesertaan, lalu waktu kick off segala macam diintervensi. Kan gelagatnya langsung kita lihat bahwa drawing di Bali langsung dibatalkan. Gitu. Jadi ada konteks bukan Israel, Mas. Ya, harus dipahami juga ini. Ya. Ada konteks yang berbeda antara Rusia sama Israel. Itu konteksnya berbeda gitu. Jadi alasan FIFA bukan Israel, Mbak Fani ya. Jadi alasan FIFA dalam membatalkan tuan rumah itu bukan Israel, tidak dijelaskan di situ permasalahan Israel. Ya, suruh FIFA buat surat masalah Israel kalau memang itu permasalahan Israel. Ini masalah tragedi Kanjuruhan. Jadi itu yang saya bilang tadi ya. Itu yang saya bilang di awal tadi ya. Ada PR Erick Thohir. Tadi Mas Haris belum sempat bergabung ketika Mas Eko menjelaskan gitu. Ketika Mas Eko mengatakan, mungkin bisa diulang lagi nanti oleh Mas Eko, bahwa under current circumstances ini atau under current situations tidak berhubungan sama sekali dengan tragedi Kanjuruhan atau mungkin bukan menjadi faktor utama tragedi Kanjuruhan tersebut, tapi melainkan penolakan yang masif terkait dengan kedatangan Israel ini. Begitu ya Mas Eko? Iya, jadi ada beda ya, kausalitasnya itu kan bukan karena Kanjuruhan. Jadi FIFA ingin memperlihatkan bahwa mereka objektif. Di satu sisi terkait Piala Dunia mereka kecewa ya, makanya membatalkan. Tapi itu mereka nggak membatalkan komitmen mereka terkait pendampingan setelah tragedi Kanjuruhan itu. Jadi jangan dilihat, oh suratnya Israel nggak disebut nih. Oh yang disebut adalah tragedi Oktober. Oh berarti penyebabnya ini. Nggak seperti itu melihat surat FIFA gitu ya.
Ya intinya Boleh saya tambahkan, Mbak? ini bukan kiamat Oke, bagi baik. Indonesia Mas ya. Haris, Mas Eko Masa tahan yang dulu. Boleh nambahkan bisa juga nih. digunakan Ah, untuk Mas Eko, Mas Haris mengevaluasi. tahan dulu ya. Kita kasih kesempatan untuk narasumber lain. Bang Abdul Haris silahkan. Iya, begini ya. Saya sepakat dengan Bang Eko Maung tadi bahwa memang di surat FIFA itu kalau kita baca secara detail itu ada beberapa poin ya. Ada 3 poin. Poin pertama adalah FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah karena situasi terkini. 1. Kedua, FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. 2. Ketiga, FIFA tetap menjaga komitmen Indonesia kepada Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk pendampingan transformasi sepak bola di Indonesia. Artinya memang di sini betul memang FIFA tidak menyebutkan masalah Israel, tapi jelas di situ karena situasi terkini. Dan situasi terkini yang terjadi di Indonesia saat ini adalah penolakan Israel. Dan juga perlu kita ketahui, hari ini PLT Menpora Bapak Muhadjir Effendi menegaskan bahwa penolakan Israel itu menjadi penyebab utama dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Dan juga kita tidak bisa meminta FIFA untuk memainkan Israel di luar Indonesia, karena kalau begitu ini artinya ada 2 tuan rumah. Dan kalau ada 2 tuan rumah, berarti tuan rumah kedua juga harus ikut main. Kalau kita melobi FIFA untuk memainkan Israel di Singapura, berarti Singapura harus ikut tanding juga. Dan itu nggak bisa. Dan yang perlu kita tegaskan lagi, ini adalah gaweannya, acara FIFA. Kita hanya sebagai fasilitator. Kita hanya sebagai tuan rumah. Kita nggak bisa mengintervensi FIFA. FIFA itu bukan organisasi PKK atau yang lain-lain gitu loh. FIFA punya statuta sendiri. Kalau seandainya kita ingin jadi tuan rumah, ya kita berarti harus ikuti cara main mereka. Betul, FIFA punya standar ganda atau apapun lah. Tapi ya kita mau gimana? Memang itu gayanya mereka gitu loh. Artinya memang kita tidak bisa maunya kita, dan pemerintah juga sudah melobi FIFA bahwa ada Permenlu, peraturan Menteri Luar Negeri yang tidak memperbolehkan mengumandangkan lagu Israel di Indonesia dan juga mengibarkan bendera. Sudah dilakukan dan itu tidak diterima FIFA, dan otomatis karena tidak menemui jalan solusinya, akhirnya FIFA membatalkan. Ya itulah yang terjadi gitu loh. Baik, jadi tidak ada hubungan dengan kegagalan lobi-lobi atau apakah kita selama ini terlambat seperti itu bersikap ketika Israel sedang ikut dalam kualifikasi Piala Dunia U20 tersebut ya. Bu Hetifah sendiri mungkin ada perspektif terkait dengan bagaimana, ya lagi-lagi karena ini dikabarkan atau ya kita khawatirnya adalah dampaknya begitu panjang seperti itu. Sementara kita juga masih punya pekerjaan untuk mengembalikan ya kualitas sepak bola kita. Dari DPR atau dari Komisi 10 DPR sendiri concernnya kalau seperti saya apa? Tadi ya sepakat nih dengan teman-teman Mas Eko sama Mas Haris tentang penolakan ini. Saya kira sikap penolakan ini yang menjadi faktor utama pembatalan. Itu udah jelas lah gitu ya. Kemudian juga bahwa kondisi penolakan terhadap Rusia dengan Israel ini beda sekali gitu ya. Waktu itu negara-negara peserta yang lain meminta agar Rusia tidak disertakan, sementara kalau ini kan nggak seperti itu. Jadi FIFA juga di dalam perhelatan ini memang yang menjadi utama ya sebagai penyelenggara yang termasuk dalam soal pendanaan gitu ya. Sebetulnya mereka juga tidak membebankan pembiayaan serupiah pun kepada Indonesia, tetapi Indonesia harus mempersiapkan diri. Jadi kesiapan itulah yang membutuhkan misalnya tadi perbaikan pembenahan infrastruktur, kemudian juga mempersiapkan tim kita sendiri, mencari bibit-bibit dan sebagainya ya. Jadi kita juga ada alokasi dana misalnya di 2023 DPR menyetujui ya sekitar 350 miliar. Itu sebenarnya ditujukan untuk menunjukkan komitmen kita sebagai host country yang baik dan juga memanfaatkan peluang yang terbuka yang sebetulnya tidak akan mungkin terjadi
begitu mudah ya. Ini benar-benar adalah sesuatu yang ya kalau saya bilang udah nasi menjadi bubur ya. Kita menunggu kesempatan seperti ini sebenarnya sangat langka dan sulit sekali. Nah, jadi Mas Haris kalau misalnya tadi disampaikan kata-kata seperti tidak kiamat gitu ya. Mungkin untuk Mas Haris tidak kiamat, tetapi banyak orang yang merasa cita-cita dan harapannya, kemudian juga dambaannya yang mungkin seumur hidup tidak akan terjadi lagi gitu, kiamat di dunia ini gitu ya, bukan sesuatu yang sederhana bagi kehidupan mereka. Nah, Mas Haris kan juga KNPI bikin polling kan, bikin survei kan, bisa nggak diceritakan berapa persen dari polling itu yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka sangat menginginkan event ini berlangsung, atau berapa persen yang lebih bagus kita tidak menjalankan event ini kalau ada kesertaan Israel. Kan Mas Haris bisa menyimpulkan sebetulnya berapa banyak atau sebagian besar masyarakat Indonesia sebenarnya bersikap seperti apa gitu. Jadi jangan juga terus digeneralisir seolah-olah sebagian besar masyarakat Indonesia menolak. Baik, Mas Haris mungkin kita bisa di-enlight terkait dengan hasil penelitian KNPI tersebut? Ya, jadi begini Mbak ya, hasil polling kita kan cuma di Twitter ya, itu Twitter pribadi ya. Memang banyak yang mendukung, kita juga nggak tahu ya. Mendukung maksudnya gimana? Juga, pengalaman ya. Jadi buat apa dong bikin polling kalau terus hasilnya tidak menjadi consideration ya, gitu kan? Ya sebetulnya ini kan masalah hari ini ya, kita bisa lihat bagaimana nasib Pak Ganjar, nasib Pak Wayan, dan beberapa orang yang menolak tentang kehadiran Israel. Semuanya diserang buzzer ya. Kalau bagi saya itu, kalau di media sosial, polling media sosial bukan polling seperti indikator dan lain-lain, ya ini kan polling hanya sekedar ingin tahu aja keanggotaan di media sosial, siapa yang paling banyak mendukung atau tidak. Tapi di lapangan kita juga kerja, KNPI juga kerja. Beberapa DPD juga, kita juga menanyakan bahwa memang hari ini harus ada win-win solution. Ya, yang seperti dikatakan juga MUI juga sama kok, boleh tuan rumah Israel nggak ini. Dan tadi juga sudah dikatakan ya oleh Mas Haris ya, bahwa ada Permenlu kita juga yang melarang tentang menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera. Nah ini juga jadi permasalahan bagi FIFA. Jadi sebetulnya secara undang-undang, aturan sudah sangat jelas. Harusnya PSSI paham ya tentang kondisi Indonesia jika Israel masuk dalam kepesertaan. Ya harus ada solusi dong, ini kan jaraknya jauh. Ya, jarak dari penolakan ini jauh. Ternyata kan nggak juga. Nggak ada solusi juga. Ya harusnya katanya Erick Thohir dekat, Pak Erick Thohir dekat dengan Presiden FIFA. Ya lobby dong. Bagaimana ada win solution? Ya, mau nggak misal timnas Israel misal tidak berjanji tidak menyanyikan lagu kebangsaan dan juga mengibarkan bendera Israel. Kalau mau mungkin itu ada solusi. Tapi ini kan nggak ada solusi. Gitu loh Bu Etipa. Dan DPR juga kan, Ibu sebagai DPR juga pasti paham tentang undang-undang. Ya, tentang aturan. Saya juga, jadi bukan hanya sekedar mimpi. Kalau mimpi merusak konstitusi, mimpi merusak amanat, itu kita mending nggak usah bermimpi dong. Itu namanya mimpi buruk, mimpi jorok. Jadi lebih baik ya kita kan membela perjuangan Palestina, ya kan? Yang indah ini bahwa Piala Dunia terlaksana di Indonesia, bahwa Israel ada solusinya. Israel misalnya tidak bermain di Indonesia, bermainnya di mana, atau Israel tidak menyanyikan lagu kebangsaan, atau misalnya tidak mengibarkan bendera, itu kan solusi. Kita yang menolak, misal seluruh yang menolak, misalnya Pak Ganjar, Pak Wayan, dan lain-lain, ini kan bukan menolak tuan rumah Piala Dunia. Jadi jangan sampai seperti Pak Ganjar ya kan, keluarganya diserang apa segala. Ya saya yakin ini kan buzzer ini banyak semenjak ya ada pergantian aja di kubu PSSI. Itu aja. Kalau saya menduga di situ aja. Jadi kalau bisa harusnya ya Ketua Umum PSSI saat ini berpikirnya lebih ini ada win-win solution, mengajak dialog dong yang menolak ini. Pernah nggak berbicara dengan yang menolak ini? Kan enggak. Gitu, malah melakukan perlawanan. Harusnya ada dialog, komunikasi yang baik. Apa sih solusinya? Ya kan, Indonesia ini negara yang musyawarah loh Bu Etipa. Jadi bukan
negara yang dengan media sosial berdebat. Jadi Oke. musyawarah panggil, kalau DPR nggak suka dengan yang menolak panggil Pak Ganjar, panggil yang lain semua, gitu loh. Oke, PSSI juga begitu, baik. apa Bu win Etiva. solution. Baik, Bu Seperti Etiva monggo kalau mau menanggapi ya. MNC TV ini kan mengajak dialog kita. Baik, baik. Monggo Bu Etiva kalau mau menanggapi Ya. tadi. Ya, jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ini musyawarah dan sebagainya, justru ya saya kira suara-suara masyarakat itu harus didengarkan. Kita juga jangan mengecilkan ya harapan-harapan publik seolah-olah itu adalah kerjaannya buzzer gitu ya. Tapi itu mencerminkan itu kekecewaan publik gitu ya, mencerminkan juga barangkali tadi kekhawatiran kita ya akan masa depan keolahragaan kita yang sudah kita bangun reputasinya sedemikian sulit gitu. Jadi jangan dikecilkan dengan kalimat-kalimat seperti tadi gitu ya. Kami juga tentunya sebagai DPR gitu kan berusaha ya untuk mendengarkan pastinya semua pandangan. Oke. Nah, saya kira yang paling penting bahwa kita itu memang harus membela perjuangan rakyat Palestina. Nah, saya kemarin baru dari Inggris, justru di dalam turnamen-turnamen sepak bola, itu publik memberikan dukungannya kepada Palestina di dalam event-event. Dan kita pun bisa lakukan itu, gitu ya, ketika nanti ada pertandingan, gimana kita bisa dengan meneriakan, gitu ya, dukungan kita kepada Palestina, itu juga adalah sesuatu yang juga bernilai, gitu. Jadi, mendukung perjuangan Palestina itu bukan dengan mencabut komitmen kita. Sudah ada garansi letter, sudah ada apa, itu kan menurut saya mengecilkan diri kita sendiri. Coba sekarang bagaimana pandangan orang? Israel justru malah sangat mungkin dia merasa jadi ya merasa menang gitu ya, merasa karena kita melakukan ini kita merugi sendiri. Sementara mereka tetap saja bertanding, gitu kan? Timnas kita yang boleh Mbak, gini Mbak, Bu Etiva ini boleh kan saya tambahkan, Mas Haris Mbak? pertama, Bu Etiva ini kan anggota Mas Haris, DPR. Mas Haris, izin, Mas Harusnya Haris, Bu Etiva kita juga. berikan kesempatan lagi ya Mas buat narasumber yang lain ya Mas ya. Iya, Monggo Bang Abdul. kebetulan saya sepakat dengan Ibu ya. Saya kebetulan baru saja pulang dari liputan Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan di situ saya melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri bagaimana dukungan publik dunia terhadap Palestina. Memang tidak ada Israel di sana, tapi di sana dari 32 negara yang bertanding seolah-olah Palestina jadi negara ketiga yang ikut bertanding karena di mana-mana berkibar bendera Palestina. Ini kan bisa menjadi salah satu ajang buat mendukung kemerdekaan Palestina. Dan juga kita bisa lihat juga saat belum lama ini ya, di minggu ini saat tim nasional Swiss menghadapi Israel dalam kualifikasi Piala Eropa 2024. Di sana juga publik Swiss di dalam stadion mengibarkan bendera Palestina saat menghadapi tim nasional Israel. Ini kan juga bisa menjadi salah satu bentuk dukungan di dunia olahraga terhadap kemerdekaan Palestina. Sebetulnya kalau seandainya kita mengizinkan Israel bertanding di Indonesia, kita bisa menunggangi itu untuk membuktikan bahwa Indonesia mayoritas penduduknya yang Islam ini memberi dukungan yang luar biasa terhadap Palestina. Sekarang memang betul, saya sepakat ada konstitusi, kemudian juga ada Permenlu yang bisa dikatakan menghalangi itu. Tapi kan kita bisa lihat ini banyak mudorotnya atau banyak untungnya gitu loh. Kalau kita lihat sekarang saat Indonesia sudah dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia, Israel tetap bertanding. Kemudian Palestina juga tetap dijajah Israel. Dan apa yang kita dapat dari kekokohan kita terhadap undang-undang dan yang lain-lainnya? Ini kan kalau di dalam agama saja ada hukum darurat. Bagaimana hukum darurat itu melihat mana yang lebih baik untuk kehidupan, untuk masa depan kita sendiri? Apakah istilahnya tetap
melakukan hal yang memang sesuai tuntunan, atau kalau seandainya efek mudorotnya lebih banyak kan ini bisa berlaku hukum darurat. Apalagi ini negara, undang-undang itu bukan ayat suci yang artinya memang betul kita Bisa harus taat ditafsirkan. kepada undang-undang. Oke. Tapi kalau mudorotnya lebih banyak, kenapa tidak kita harus mencari solusinya sendiri? Dan kita tidak bisa memaksakan pihak lain, dalam hal ini FIFA, untuk mengikuti apa mau kita. Begitu, Mbak. Baik. Waktu di Bali juga IPU, International Parliamentary Union, parlemen dari Israel datang. Oke, baik. Jadi ada sebenarnya forum-forum internasional yang juga memperlihatkan pertemuan antara baik Palestina maupun Israel dan juga negara-negara yang memberikan dukungan secara terbuka kepada masing-masing pihak. Tapi ya lagi-lagi tidak keluar dari substansi yang diberikan seperti itu. Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Haris pertama sekali lagi untuk memberikan tanggapannya. Singkat saja Mas, sebelum saya nanti akan ke Mas Eko Maung untuk Kita menutup. cross ya Mbak ya. Kan kita gini Mbak, penolakan ini kan sudah jarak antar penolakan dengan lolosnya Israel ini kan cukup berjarak lah, ya cukup bukan 1 hari 2 hari. Dan di sini ada Bu Etiva sebagai anggota DPR ya, juga ada pengamat hukum ini olahraga. Harusnya ya dicabut aja konstitusinya, dirubah konstitusinya. Kan ada suara DPR katanya suara rakyat. Bu Etiva udah ke lapangan belum? Cek semua rakyat, ya kita ubah konstitusinya. Israel boleh bermain, mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya yakin juga dengan aturan Permenlu ini aja, ya timnas Israel itu menolak untuk bermain di Indonesia, dan FIFA pasti juga menolak. Ada aturan tentang menyanyikan lagu kebangsaan Israel dan juga mengibarkan bendera Israel di dalam pertandingan Piala Dunia U20. Nah ini catatan buat Bu Etiva untuk lain kali ya. Jadi coba dengar masyarakat dan ubah aturannya. Kalau Bu Etiva ngotot, misalnya Israel boleh mengibarkan bendera dan saya yang ngotot. Baik. Baik. Nah, habis itu saya juga mau menambahkan, kita sudahilah. Singkat saja Mas Haris bahwa ya. hari ini sanksi terhadap Indonesia ini, ya ini kita serahkan kepada Ketua Umum PSSI ya untuk melobi, karena dia selalu kita tahu kedekatan dengan Presiden FIFA ini, bisa nggak untuk melobi sanksi. Baik. Saya yakin kalau misalnya ada kedekatan, mudah-mudahan sanksinya ya biasa-biasa aja, santai-santai kita aja. harapkan juga seperti itu, tapi lagi-lagi Mbak. keputusan di Makasih, tangan Mbak. FIFA. Baik, Mas Eko silakan. Mas Eko terakhir untuk tutup. Ya, kalau saya sih ingin melanjutkan dari Ketua KNPI ya terkait sanksi. Jadi tadi kita sudahilah perdebatannya ya, kita berpikir ke depan. Jadi memang FIFA itu tidak bisa diganggu terkait hal-hal prinsipil ya, termasuk kepesertaan. Tapi terkait sanksi itu memang dalam praktiknya, dalam pengalaman empirik itu bisa kalau di lobi ya. Bukti paling nyata adalah Kanjuruhan. Itu gimana nggak ngaco, gimana nggak salah kan, 135 nyawa meninggal, tapi Indonesia nggak dapat sanksi. Bahkan kalau kita runut ke belakang, zamannya Pak Nugraha Besus jadi Sekjen PSSI dulu ya, itu sudah sering PSSI lalai secara administrasi, telat mendaftarkan, ya itu sering juga harusnya dapat sanksi itu dari FIFA. Tapi karena Pak Nugraha Besus almarhum itu jago sekali ya, secara diplomatis, lalu juga jago lobby, retorikanya bagus, itu bisa Indonesia itu tidak disanksi gitu. Karena pergaulan antara organisasi olahraga itu adalah bukan hal yang kaku ya, bukan hubungan hukum yang terlalu kaku. Itu adalah hubungan kolega yang baik sebetulnya. Jadi kita harapkan saja ke depannya, saya tetap berpendirian bahwa kita udah kalah banyak ya terkait mimpi anak-anak. Saya setuju dengan Bu Hetifah, lalu juga infrastruktur, belum ntar vendor-vendor yang investasi segala macam, itu kita udah kehilangan banyak momentum, tapi jangan sampai nanti kita disanksi lagi, di-ban. Saya cuma pesen nih sama banyak orang yang ngomong, jangan sampai kedaulatan Indonesia kalah dari FIFA dan lain sebagainya. Dalam konteks sepak bola, kita ini bukan negara hebat gitu loh. Kita nggak punya daya tawar yang bagus. Lihat peringkat kita keberapa, lalu lihat peringkat Liga 1 keberapa gitu ya. Masih di bawah Vietnam, masih di bawah Thailand. Jadi kita memang sekecil itu di depan FIFA gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jangan mau kalah sama FIFA, kita buktinya udah di-ban 2 kali. Udah di-ban 2 kali gitu loh. Jadi jangan sampai di-ban yang ketiga kali, karena nanti sepak bola kita akan semakin melambat ya. Jadi akselerasinya sama sekali nggak ada, banyak sekali yang jadi korban gitu. Oke.
Itu Baik. aja mungkin Mbak Fani, makasih. Baik, Mas Eko, harapan kita juga seperti itu tentunya buat masa depan sepak bola Indonesia yang walaupun memang saat ini mengalami pukulan berat. Karena durasi kita sudah habis, Bapak-Bapak dan juga Ibu Hetiva, kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Sehat selalu semuanya, terima kasih atas waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Assalamualaikum, Mas Haris, Bang Abdul Haris, Mas Eko Maung, dan juga Ibu Hetiva. Selamat malam. Mas Haris, Mas Eko, Bu Afif. Pemirsa, tetaplah bersama kami, MNC News Prime masih akan kembali. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini, saya Fani Imaniar. Terima kasih, sampai jumpa.